pemirsa, jumpa lagi dengan channel kami Inspirasi TV. Siang ini kami berada di salah satu petani porang. Namun yang unik dari petani ini adalah dia menanam porang dengan menggunakan bunga dari porang atau lebih dikenal dengan spora. Dan ternyata setelah ditanam, kami berada di lahan. Rupanya cukup subur juga. Kita akan lihat dan juga wawancara dengan pemilik dari lahan ini. Nah, itu orangnya ada di sana ya. Dan kita akan lihat bagaimana tanaman hasil budidaya spora yang dilakukan oleh petani yang satu ini. Ikuti channel ini. Jangan lupa kalau suka subscribe, like, dan komen untuk channel ini untuk bisa terus berkembang menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kita. Ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Pemirsa, perhatikan, ini adalah porang dari pengembangan spora ya. Usianya baru 5 bulan, tapi semuanya tumbuh subur. Ada 6.000 bibit yang ditanam di sini dan dikombinasi atau ditumpang sari dengan tanaman jahe menggunakan mulsa untuk menghambat dari pengembangan rumput yang ada di sini. Tapi kalau pemirsa perhatikan di sini, tanamannya cukup subur dan bisa dilakukan. Nah, ini pertumbuhannya hampir sama dengan katak, usianya dan juga hasilnya hampir sama di sini ya. Karena ditanam di lahan hutan, nah ini hasilnya, kataknya sudah mulai muncul. Nah, beberapa sudah mulai dorman karena memang sudah berusia 5 bulan ke atas ya. Nah, ini tanamannya. Ada yang dorman, ya kataknya sudah mulai berjatuhan, mulai panen katak ini. Pemirsa, pemilik dari lahan budidaya porang menggunakan spora. Nah, itu orangnya lagi maneni katak. Nah, kita akan tanya-tanya ya bagaimana beliaunya memanen. Halo Bapak, lagi apa ini? Lagi ngambilin katak porang. Lagi katak porang ya, kita wawancara sebentar ya Pak ya? Iya. Oke, pemirsa, Pak Suharno. Nah, ini beliaunya lagi panen. Selamat siang Pak Suharno. Selamat siang. Nah, Pak Harno, saya dengar Pak Harno di sini budidaya porang ya. Tapi yang membedakan dari yang lain sepertinya dari bibitnya. Dari bibit apa Pak Harno? Ini kita awali dengan bibit spora. Spora. Spora ya, itu apa sih Pak? Bunga porang. Bunga porang itu kita ambil yang sudah tua-tua, kita jemur 2 hari, setelah itu kita semai. Oh gitu ya. Kita semai, dipotre. Oh gitu ya. Tapi kualitas dan hasilnya seperti apa Pak dibanding dengan katak? Kualitas katak dan spora itu ketergantungan media lahan. Oh gitu. Media lahan kita rawat dengan baik, kita kasih kompos bogasi, kita kasih insektisida, kita tanam, hasilnya seperti ini lah, dalam bentuk-bentuk seperti ini. Oh gitu ya. Perbandingan di antaranya spora sama katak, kalau menurut saya tidak ada bedanya. Oh gitu, nggak ada bedanya ya. Bedanya. Oke. Jadi nggak ada bedanya ya Pak? Tidak ada bedanya, menurut saya pribadi itu. Oh pribadi. Mungkin petani yang lain mungkin masih ragu tanam
spora, mungkin dalam sistem perawatan mungkin beda. Beda. Kita analisa. Jenengan sudah mencoba budidaya porang dari spora ini, belajarnya dari mana, Pak? Kami belajar dari YouTube, Mas. Minta maaf. Jadi otodidak ya. Tidak ada orang lain yang ngasih tahu, cuma kita belajar dari YouTube atau dari Facebook gimana cara budidaya, kita pelajari dengan pelan-pelan. Ternyata bisa gitu, Pak ya. Bisa. Jadi hasil budidaya spora dari semua tanaman ini semua dari spora, Pak? Spora. Oh iya. Kita semai di rumah dulu, setelah disemai baru kita tanam di lahan. Oh gitu ya. Dan saya boleh lihat itu hasilnya katak seperti itu, Pak ya? Kataknya untuk sementara masih segini, Mas. Dari masih spora ini. Ya, masih dicoba ya. Dicoba. Mungkin ke depan kami untuk memperbaiki lagi lah lahan-lahan tersebut dan media tanam biar maksimal lagi. Oh gitu ya. Paling tidak sudah ada cara yang luar biasa yang jenengan temukan ya, Pak? Ya ada. Sudah berapa lama sih, Pak, budidaya porang di sini? Pertama itu kami kan masih uji coba sedikit tapi gagal. Oh gitu ya. Pernah alami gagal juga ya. Pertama gagal. Setelah gagal, gimana untuk keberhasilan porang, kami pelajari terus-menerus gitu. Oh gitu, dan ternyata berhasil juga untuk tanaman porang ya. Untuk tanaman budidaya dari spora seperti inilah hasilnya. Mungkin kalau dari petani lain masih ragu, bisa koordinasi sama saya. Nanti saya kasih contoh lah. Oh gitu, cari ya. Gratis yuk, Pak. Gratis. Ya, gratis. Nah ini uniknya petani di desa, pemirsa ya. Jadi membina saya siap. Nah itu ya. Jadi rupanya petani di sini tidak pelit ilmu itu ya, Pak ya. Ya tidak perlu kita ragu untuk lain-lain, tidak ya. Kepinginnya petani lain ingin mencontoh, monggo. Gitu ya. Loh Pak, saya lihat di sini jenengan budidaya porang ada tanaman jahe. Kenapa milih budidaya ini dikombinasi atau ditumpang sari dengan jahe, Pak? Kalau tanaman jahe ini cuma sekedar iseng gitu aja, Mas. Gitu. Tapi ya. Yang fokus tetap porang gitu. Di porang ya. Iya, tanaman jahe iseng. Tahu nggak? Kenapa jenengan memilih budidaya porang? Ada alasannya, Pak? Kalau budidaya porang, alasan saya gini, saya cenderung di tanaman porang karena apa? Porang itu termasuk bahan makanan pokok kan gitu. Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, untuk mengangkat ekonomi dari segi agrobisnis kan gitu, Mas. Oh, dari petani ya. Dari petani ya. Ya karena memang cabai atau jagung atau yang lain-lain itu sering gagal saya. Sering gagal. Tapi kalau saya lihat di sini rupanya cocok juga jenengan untuk budidaya porang. Semuanya tumbuh subur di sini, Pak. Alhamdulillah ini dapat berkah. Ya. Nah, kira-kira dalam satu musim ini ada kendala nggak, Pak Darno, untuk budidaya porang? Dalam musim ini alhamdulillah tidak ada kendala. Sampai sejauh ini nggak ada kendala ya? Tidak ada. Kan kita rawat dengan baik, dimaksimalkan lah. Kalau rumput ya kita ambil sedikit-sedikit, ini sudah mulai tumbuh lagi untuk mengerjain lagi nih, Mas. Gitu. Berarti dikerjakan sendiri nih, Pak? Ya, ditangani sendiri ini. Mantap sekali. Nah, selain budidaya porang menggunakan spora, ada rencana apa lagi, Pak, untuk budidaya porang ke depannya? Ke depan kami untuk kita evaluasi. Pertama, budidaya dari spora saya lihat sudah nampak bagus. Nah, ke depan saya ada gagasan untuk buat bibit dari katak seperti ini kita buat dengan kultur jaringan. Pakai kultur jaringan? Iya. Wah, ini kemajuan lagi nih untuk Pak Darno ya. Dan memang ada bedanya, Pak, nanti kalau misalnya menggunakan kultur jaringan. Keunggulannya apa sih? Keunggulan dari kultur jaringan, kita bibit satu bisa tumbuh kurang lebih 20 tunas untuk satu katak. Satu bibit. Gitu ya. Jadi untuk pengembangannya jadi tambah cepat gitu ya, Pak? Tambah cepat untuk kita jumlah tanaman lebih memperluas, lahan garapan sama tapi bibit minim. Oh gitu. Iya. Harapan jenengan dari budidaya porang ini ke depannya seperti apa ya?
ke depan kita untuk membina termasuk petani porang di wilayah Kediri, terutama khususnya Jawa Timur. Oh gitu ya. Iya. Oh, jenengan termasuk juga di kelompok tani di mana, Pak? Kami dan teman-teman membentuk kelompok tani di wilayah Kediri. Oh gitu. Iya. Boleh tahu nama kelompok taninya, Pak? Kelompok tani Perkumpulan Petani Porang Makmur Sejahtera. Oh iya. Iya. Sesuai dengan namanya, semoga bisa menjadi sejahtera benar gitu, Pak ya. Dengan harapan kami seperti itu, Mas. Oh gitu ya. Oke. Sukses selalu Pak Arno, dan semoga tanaman porang tumbuh subur, dan ini sudah menghasilkan katak, sudah mulai panen ini, Pak ya. Kemarin saya ambil sudah dapat 2 kilo. Oh 2 kilo ya. 2 kilo masih. Wah, itu. Sekian. Tapi nanti bisa dikembangkan terus ya Pak untuk tanaman porangnya ya. Ya, nanti saya kembangkan lagi untuk saudara-saudara kami ya. Oke, terima kasih Pak Arno untuk waktunya ya. Ya. Gitu ya. Jauh dari rumah. Terpaksa dipanen sendiri ya Pak Darno ya. Nah ini sudah mulai hasilkan katak. Walaupun sekecil ini Mas, tapi ini termasuk untuk bibit kedepannya lebih bagus Mas. Nah ini pemirsa, meskipun Pak Darno dari pemula petani porang, namun nyatanya sudah bisa berhasil menghasilkan bibit porang berupa katak, dan dari pertumbuhan spora hasil dari belajar sendiri. Luar biasa ya Pak Darno ini ya. Nah di sini kita bisa melihat pemirsa bahwa kalau kita ada kemauan, ada tekad, nah nyatanya bisa. Salah satu petani di desa mana Pak ini? Desa Manggis, Kecamatan Kuncu. Seperti ini Mas, kecil-kecil saya ambil juga. Ini sebiji kopi Mas ini. Nah ini sudah ada hasilnya ya, dari spora semua ini Pak. Dari spora ini. Dari spora. Wah, luar biasa pemirsa ya. Kita ambil, saya kumpulkan ini Mas. Wah ini sudah 6.000 bibit, luar biasa ini Pak. Demikian pemirsa, liputan kami berada di Desa Manggis dan ketemu dengan salah satu petani porang yang luar biasa di sini ya. Dia adalah Pak Harno. Walaupun belajar pengembangan budidaya porang melalui media sosial, bisa mengembangkan budidaya porang melalui bibit spora, dan kedepannya menggunakan kultur jaringan. Maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Apa yang menjadi liputan kita kali ini semoga bisa menjadi pelajaran kita selama petani bisa terus berkarya, terus memberikan kemajuan dalam budidaya apapun juga termasuk porang, kedepannya pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Demikian liputan kami di Desa Manggis. Salam inspirasi.